Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, baiklah sekarang kita lanjutkan lagi menghitung biaya bahan baku dengan menggunakan tiga metode, yaitu FIFO, LIFO, dan ACM. Nah, ini ada contoh yang Ibu sajikan, yaitu contoh untuk pembuatan cake ya. Nah, ini kita langsung bahas saja untuk contoh soalnya. Yang pertama, berikut ini merupakan tabel persediaan bahan baku yang dilakukan oleh CV Makmur Sentosa. Jadi Makmur Sentosa ini melakukan persediaan bahan baku atau melakukan belanja bahan baku selama 2 kali pembelanjaan dengan kuantiti dan price-nya itu tanggal 15 Januari dan tanggal 25 Januari. Keduanya mendapatkan harga yang berbeda ya. Ada yang naik harganya, ada yang malah jauh menjadi turun. Seperti contohnya telur, ini ketika membeli di tanggal 15 Januari itu harganya 32.000, dan ketika beli kembali di tanggal 20 Januari itu ternyata harganya sudah turun drastis menjadi Rp20.000. Baik. Nah, pada tanggal 27 Januari perusahaan memproduksi 500 loyang cake dengan bahan baku. Untuk 500 loyang cake ini kebutuhannya 125 kg margarin, 100 kg terigu, 130 kg telur, dan 125 kg gula. Lalu hitunglah berapa biaya bahan bakunya dengan menggunakan metode FIFO, LIFO, dan ACM. Nah, sekarang kita bahas bagaimana cara menghitung dengan menggunakan metode FIFO. Nah, ini soal yang tadi. Selanjutnya, nah untuk metode FIFO ini kemarin sudah disampaikan bahwa metode FIFO itu adalah metode first in first out ya. Jadi untuk bahan baku yang masuk duluan itulah bahan baku yang digunakan terlebih dahulu. Baik, sekarang kita lihat ya. Yang pertama margarin bahan bakunya. Ini kemarin sempat diulas ya teman-teman ya untuk metode FIFO ini, jadi insya Allah tidak akan terlalu sulit karena sudah sudah diulas. Nah, karena kebutuhan bahan baku untuk margarin ini 125 kg, maka di sini kita gunakan terlebih dahulu bahan baku yang ada di tanggal 15 Januari. Di tanggal 15 Januari, margarin ini ada 100 kg dengan harga 15.000. Maka kita habiskan dulu tuh yang tanggal 15 Januari. Terus karena kebutuhannya 125 kg berarti masih berkurang kurang 25 kg. Maka yang 25 kg-nya ini kita gunakan dari pembelanjaan tanggal 25 Januari dengan harga 16.000. Maka jumlah satuannya 1.500.000 ditambah 400.000. Total kebutuhannya 1.900.000. Berikutnya untuk terigu, kebutuhannya itu 100 kg. Karena di tanggal 15 Januari itu sudah membeli 100 kg, maka cukuplah kita penuhin di tanggal 15 Januari. Jadi kita habiskan di tanggal 15 Januari 100 kg dikali 7.000, yaitu Rp700.000. Lalu telur itu kebutuhannya 130 kg. Pada tanggal 15 Januari kita belanjanya 50 kg, maka kita habiskan 50 kg dikali harga tanggal 15 Januari 32.000 ditambah sisanya berarti 130 dikurangi 50 kg yaitu 80 kg. Kita ambilnya di nilai 25 Januari. 80 kg kali 20.000 yaitu Rp3.200.000. Selanjutnya gula, kebutuhannya 125 kg. Kita habiskan yang tanggal 15 Januari yaitu 100 kg dikali 11.500 ditambah 25 kg dikali 12.500 yaitu Rp1.462.500. Maka dengan demikian jumlah biaya bahan baku dengan menggunakan metode FIFO itu adalah Rp7.262.500 ya. Nah, untuk berikutnya adalah dengan menggunakan metode LIFO. Nah, menggunakan metode LIFO itu berarti last in first out. Jadi kita habiskan dulu pembelanjaan di tanggal 25 Januari. Ingat yang kita bahas di sini adalah nilai bahan bakunya ya. Jadi nilai rupiah bahan bakunya, nilai harga bahan bakunya, bukan dari barangnya sendiri ya. Jadi bukan dari bahan baku
fisiknya, tapi dari nilai atau harga barang bahan baku di tanggal 25 Januari. Di terakhir kita habiskan dulu pembelanjaan terakhir, terus barulah sisanya ketika kurang di pembelanjaan terakhir maka sisanya kita gunakan yang sebelumnya ya di tanggal 15 Januari. Baik. Metode LIFO ini teman-teman digunakan ini karena memang harga, apalagi sekarang ya banyak sekali perubahan-perubahan harga yang terjadi. Jadi tingkat perubahannya itu cepat. Nah, dengan menggunakan metode LIFO ini kita bisa melihat harga update ya. Jadi harga terkininya kita bisa melihat sehingga ketika penentuan harga itu tidak terlalu jauh berbeda gitu. Jangan sampai kita menentukan harga dengan harga yang lama, padahal pada saat ini harganya sudah pada naik semuanya. Sehingga ketika kita menggunakan harga terlama, maka ya otomatis pada saat kita akan membeli bahan baku lagi itu akan menjadi kemampuan daya belinya itu menjadi berkurang. Baik, sekarang kita hitung dengan menggunakan metode LIFO, last in first out. Jadi yang pertama kebutuhan margarin ini 125 kg kita habiskan yang di tanggal 25 Januari. 100 kg dikali 16.000 barulah sisanya kita ambilnya yang di tanggal 15 Januari. Ini sebaliknya dengan yang metode FIFO ya. Jadi habiskan di tanggal 25 Januari baru sisanya 15 Januari. 100 kg dikali 16.000 ditambah 25 kg dikali 15.000 yaitu 1.975.000. Berikutnya terigu ini sama 100 kg dikali harga di tanggal 25 Januari yaitu 7.500. Total kebutuhannya 750.000. Terus berikutnya telur. Nah, telur ini kebutuhannya 130 kg kita habiskan di tanggal 25 Januari. 100 kg dikali 20.000 ditambah 30 kg dikali 32.000 rupiah yaitu 2.960.000. Dan yang terakhir gula. Ini kebutuhannya 125 kg. Kita ambil di tanggal 25 Januari 100 kg-nya dikali harga tanggal 25 Januari 12.500 ditambah sisanya berarti kan 25 kg ya. Dikali 11.500. Jumlahnya adalah 1.537.500 rupiah. Maka jumlah biaya bahan baku dengan menggunakan metode FIFO, ini belum diganti LIFO, itu adalah 7.217.500. Baik, selanjutnya dengan menggunakan metode ACM. Nah, dengan menggunakan metode ACM ini ada dua langkah teman-teman. Langkah pertama itu adalah kita harus menghitung nilai rata-ratanya. Jadi nilai harga rata-ratanya itu berapa. Kita hitung. Ini margarin itu kan tadi kita beli 100 kg di tanggal 15 dan 100 kg di tanggal 25 Januari. Maka kita hitung 100 kg kali 15.000 ditambah 100 kg dikali 16.000 dibagi 200 kg. Maka hasilnya harga rata-ratanya itu adalah 15.500 per kilogram. Terus terigunya itu adalah kita beli di 100 kg di tanggal 15 dan 100 kg di tanggal 25 Januari dengan harga 100 kg kali 7.000 ditambah 100 kg kali 7.500 dibagi 200, harga satuannya 7.250 per kilogram. Terus telur kita beli di tanggal 15 itu 50 kg dikali 32.000 di tanggal 25 Januari 100 kg dikali 20.000 dibagi 150 kg maka harga satuannya Rp24.000 per kilogram. Berikutnya gula di tanggal 15 Januari kita beli 100 kg dikali harga 11.500 dan di tanggal 25 Januari yaitu 100 kg dikali 12.500. Ini kita bagi 200 kg. Maka harga satuannya adalah Rp12.000 per kilogram. Nah, barulah berikutnya kita hitung langkah yang kedua yaitu menghitung biaya bahan baku.
caranya kita tinggal menghitung sesuai dengan jumlah kebutuhan produksinya. Ya, margarin kebutuhan produksinya 125 kg dikali harga rata-rata 15.500, maka jumlahnya Rp1.937.500. Berikutnya adalah terigu, kebutuhan untuk produksinya yaitu 100 kg dengan harga rata-ratanya Rp7.250 per kilogram, maka jumlah kebutuhannya yaitu Rp725.000 untuk terigu. Berikutnya untuk telur, kebutuhannya 130 kg dikali harga rata-rata telur 24.000, maka jumlahnya Rp3.120.000. Dan untuk gula, karena kebutuhannya 125 kg, maka kita kalikan ke harga rata-ratanya 12.000, yaitu Rp1.500.000. Maka jumlah biaya bahan baku jika dengan menggunakan metode average cost method, maka jumlah biaya bahan bakunya yaitu Rp7.282.500. Nah, itu ketiga metode ACM. Oke, sekarang kita bandingkan ya. Yang pertama metode FIFO ya. Metode FIFO ini kita lihat jumlah biaya bahan baku yang kita habiskan jika dihitung dengan menggunakan metode FIFO ini adalah Rp7.262.500. Terus jika menggunakan metode LIFO maka bahan bakunya Rp7.217.500. Di sini apabila dengan menggunakan metode average cost method, jumlah biaya bahan baku yang digunakan ya nilainya itu adalah Rp7.282.500. Coba lihat di sini. Biasanya sebetulnya yang paling tinggi harganya itu adalah metode LIFO karena harga terkini. Tapi karena ada penurunan di harga telur, penurunannya sangat drastis dari 32.000 menjadi 20.000, itu berpengaruh terhadap biaya bahan baku yang dihabiskan gitu. Jika dengan menggunakan metode LIFO, makanya menjadi biayanya menjadi lebih murah, lebih rendah gitu. Nah, sementara di sini metode ACM karena ini average cost method, jadi metode rata-rata di sini ya memang sesuai dengan harga rata gitu. Nah, di sini untuk ACM ini lebih tinggi malah ya, gitu, lebih tinggi Rp7.282.500. Baik teman-teman, nah itu 3 metode untuk menghitung biaya produksi. Teman-teman ketika kalian nanti produksi, maka silahkan terserah teman-teman mau memproduksi, menghitung biaya produksinya itu mau menggunakan metode yang mana. Silahkan teman-teman yang menentukan apakah metode FIFO, LIFO, atau ACM. Untuk berikutnya teman-teman silahkan kalian hitung ya sesuai dengan perhitungan bahan baku yang kemarin sudah kita coba hitung. Jadi sekarang teman-teman coba hitung dengan menggunakan metode LIFO, metode ACM. Soalnya sama ya dengan yang minggu kemarin. Baik, itu saja untuk hari ini. Terima kasih banyak, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.